Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dr. Maslihatul Umami SPDI MA. Yang saya hormati Bapak Agus Hirmawan MA. Perkenalkan, saya Istiqomah SPDI. Dalam kesempatan kali ini pada uji komprehensif, izinkanlah saya untuk mempresentasikan modul ajar yang telah saya susun, di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen. Yang pertama yaitu identitas di dalamnya ada sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Kelambu. Yang kedua, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tema di dalamnya yaitu Asmaul Husna. Fase D yaitu di kelas 7F. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. Tahun pelajaran 2023-2024. Nama penyusun saya sendiri. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada kompetensi awal, yaitu peserta didik mampu membaca Al-Quran. Yang kedua, mengenal Asmaul Husna. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Jadi di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bernalar kritis. Sedangkan sarana dan prasarana dalam pembelajaran ini yaitu laptop, LCD, proyektor, speaker aktif, handphone, kamera, kertas karton, spidol warna atau media lainnya. Target peserta didik. Perangkat ajar ini digunakan untuk siswa reguler, di mana jumlahnya yaitu dari 28 sampai dengan 32 peserta didik. Untuk peserta didik yang mungkin mengalami kesulitan dalam pembelajaran, digunakan teknik bimbingan individu atau menggunakan tutor sebaya. Kemudian untuk model atau metode pembelajarannya di sini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, TP-nya yaitu melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Kemudian TP yang ketiga yaitu melalui pembelajaran berbasis produk ini diharapkan nanti peserta didik dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sedangkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu hasil tes tertulis menunjukkan bahwa peserta didik mampu menganalisis sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan 4 Asmaul Husna tadi. Yang kedua, hasil diskusi peserta didik mampu menganalisis cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Yang ketiga, KKTP-nya yaitu hasil karya peserta didik berupa poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, menunjukkan hubungan kausalitas yang logis antara pemahaman peserta didik tentang materi Asmaul Husna. Selanjutnya untuk pemahaman bermakna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama indah, diantaranya yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, setiap muslim berupaya untuk berperilaku pada kebaikan sesuai dengan nilai Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertanyaan langsung ke Mbak Istiqomah, langsung ke langkah-langkah pembelajaran ya. Langkah-langkah pembelajaran, yang pertama guru menyiapkan sarpras yang akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran, memastikan kondisi kelas kondusif, mempersiapkan bahan tayang, mempersiapkan lembar kerja siswa. Untuk metode pembelajaran yaitu menggunakan diskusi. Kegiatan pembukaan pertemuan pertama ini, guru membuka dengan salam dan meminta peserta didik berdoa bersama-sama, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapian, dan posisi tempat duduk peserta. Kemudian guru memberikan motivasi
dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran, melakukan apersepsi, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya. Kegiatan inti di dalamnya guru mengajukan pertanyaan tentang materi, kemudian guru membuat kelompok di mana di dalamnya terdiri dari 5-6 anak sekaligus memilih ketua kelompok. Kemudian membuat susunan pembagian tugas dari kelompok 1, 2, 3, 4 Ibu diberikan materi sendiri-sendiri kaitannya dengan Asmaul Husna. Yang keempat, memberikan stimulus sebelum diskusi dimulai. Yang kelima, peserta didik berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Kemudian secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, menyimpulkan hasil diskusi, dan yang kedelapan, mereview hasil diskusi sebagai umpan balik untuk perbaikan. Untuk kegiatan penutup, ya cukup gambaran singkat assessment, coba Mbak langsung ke gambaran singkat assessment ya. Ini aja Bu ya. Untuk asesmennya yaitu diagnostik, formatif awal, formatif akhir, sama sumatif. Dan pembelajaran kedua ini yaitu proyek tadi yang menghasilkan produk nggih, Bapak Ibu nggih. Ya, ini untuk satu meeting saja. Ya, terus ke assessment-nya apa? Lampiran, coba Mbak ditunjukkan lampiran. Untuk lampirannya yang pertama yaitu materi Bapak Ibu, yang selanjutnya media pembelajaran di mana video pembelajaran tentang materi Asmaul Husna, yang selanjutnya yaitu LKPD. Ini diberikan kepada masing-masing kelompok yang harus dikerjakan dan didiskusikan bersama temannya. Kemudian selanjutnya rubrik dan penilaian kerja. Ini untuk selanjutnya yaitu tes tertulis. Kemudian lembar pengamatan sikap. Oke, cukup. Ya, oke, baik Mbak Istiqomah. Tadi memakai metode discovery learning ya? Iya Ibu, discovery learning. Ya, oke, baik. Discovery learning ya. Tadi saya lihat instrumen sudah lengkap ya. Nah, sekarang kembali ke metode discovery learning. Metode discovery learning itu mengadopsi dari teori belajar apa, Mbak? Jadi kan setiap guru tentu memiliki pijakan atau fondasi gitu ya, yang mendasari guru tersebut untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang akan nanti jadi guideline atau petunjuk dalam melaksanakan proses gitu ya. Kira-kira memakai teori belajar apa? Kalau discovery learning itu pertama yang memperkenalkan itu adalah Jerome Bruner nggih Ibu nggih. Kalau menurut saya itu menganut teori kognitivisme nggih Bu, kalau tidak salah. Ya, coba dijelaskan. Ya, di mana teori kenapa kok dikaitkan dengan teori atau pijak pada teori kognitivistik atau aktivisme? Ya, karena dari awal itu kan anak di itu nggih Bu, ndak dikasih langsung materi, tapi dipancing dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang harus diselesaikan dulu oleh anak. Jadi ini meningkatkan daya kognitif siswa nggih. Kalau daya kognitif atau cara berpikir kognitif itu kan berdasarkan pengalaman,
Mbak ya, berdasarkan pengalaman dari waktu ke waktu yang nantinya bertambah gitu. Bisa dari lingkungan, juga dari sekolah, juga bisa dari pembelajaran itu nanti lebih general lagi kalau kognitivistik. Ya, jadi discovery Baik. learning itu, ya. Jadi siswanya disuruh ngapain, Mbak Istiqomah? Ini memecahkan itu Bu, masalah yang telah diberikan, di mana masing-masing kelompok diberikan masalah dan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Semuanya masalah ya, jangan-jangan nanti semuanya terkecoh dengan problem based learning atau project based learning nanti. Jadi ya semuanya berakar dari sana, mengidentifikasi masalah, dan yang membedakan adalah aktivitasnya itu loh ya. Aktivitas pada discovery learning disuruh ngapain gitu loh soalnya gitu Mbak. Jadi harus dipahami begitu loh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada Ibu Dr. Maslihatul Umami SPD MA dan Bapak Agus Hirmawan MA. Terima kasih telah memberikan saran. Semoga saran ini bisa saya jadikan perbaikan selanjutnya dalam pembelajaran kepada peserta didik di sekolah tempat saya mengajar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.